Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazila dengan NIM A121231110. Adapun tujuan saya dalam video kali ini adalah untuk memaparkan materi mind mapping untuk memenuhi tugas ujian akhir semester profesi kependidikan. Berikut adalah tampilan mind mapping saya yang saya sudah bagi menjadi beberapa poin penting. Di antaranya A yaitu pengantar profesi, B profesi guru, C yaitu komponen sistem pendidikan guru profesional, D. Model-model praservis pendidikan guru, E. Model-model in-service pendidikan guru dalam pengembangan kompetensi menuju profesionalisme, poin F yaitu permasalahan-permasalahan profesi guru, dan poin G yaitu pengembangan pendidikan guru profesional. Baik, langsung saja saya akan bahas dari poin yang pertama yaitu poin A. Di sini saya bagi menjadi 4 poin juga. Saya mulai dari pengertian profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan keahlian, keterampilan, dan pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan formal. Profesi biasanya memiliki standar etika dan kode etik yang mengatur pelaksanaan tugas-tugasnya. Orang yang menjalani profesi diharapkan memiliki kompetensi tinggi dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya. Beberapa contoh profesi adalah dokter, pengacara, insinyur, dan guru. Poin yang kedua yaitu perbedaan dari istilah profesi, profesional, profesionalisme, dan profesionalitas. Profesi yaitu pekerjaan atau bidang keahlian yang memerlukan pelatihan khusus seperti dokter atau pengacara. Profesional yaitu seseorang yang menjalankan profesi dengan keterampilan dan etika sesuai standar. Profesionalisme yaitu sikap dan komitmen untuk bekerja efektif dan sesuai dengan kode etik profesi. Dan profesionalitas yaitu kualitas atau sifat yang menunjukkan kemampuan dan sikap profesional dalam bekerja. Selanjutnya, poin ketiga yaitu karakteristik profesi. Profesi memiliki sejumlah karakteristik atau ciri-ciri yang membedakannya dengan jenis pekerjaan lainnya. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari profesi, yaitu keahlian khusus, pendidikan dan pelatihan formal, tanggung jawab dan etika, otonomi kerja, pengakuan oleh masyarakat, standar yang ditetapkan, dan berorientasi pada pelayanan. Poin yang keempat yaitu syarat profesi. Untuk menjadi sebuah profesi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya pendidikan yang memadai, keahlian atau keterampilan spesifik, kode etik dan peraturan, sertifikasi atau lisensi, tanggung jawab sosial, otonomi profesional, dan pengakuan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu poin B, profesi guru. Saya akan mulai dari memaparkan penjelasan dari sejarah profesi guru di Indonesia. Sejarah profesi guru di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda, di mana pendidikan terbatas pada kalangan elit dan guru berperan sebagai pegawai kolonial. Setelah kemerdekaan, profesi guru mulai dihargai sebagai pilar pembangunan, dengan perhatian pada pelatihan dan peningkatan kualitas pendidikan. Pada periode 1960 sampai 1990, berbagai kebijakan untuk meningkatkan kompetensi guru diterapkan. Sejak era reformasi 1998, profesi guru mendapat perhatian lebih besar dengan adanya Undang-Undang Guru dan Dosen 2005 yang memastikan kesejahteraan, profesionalisme, dan sertifikasi untuk peningkatan kualitas pendidikan. Poin kedua dari poin B yaitu tugas dan fungsi seorang guru. Seorang guru memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan. Tugas dan fungsi guru tidak hanya terbatas pada mengajar, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang lebih luas. Dalam proses pengembangan siswa dan pendidikan secara keseluruhan, berikut adalah penjelasan mengenai tugas dan fungsi seorang guru. Tugas guru diantaranya menyampaikan materi pelajaran, merancang pembelajaran, mengukur dan menilai hasil belajar, memberikan bimbingan dan pembinaan, menciptakan lingkungan belajar yang positif, dan fungsi guru antara lain fungsi pendidikan sebagai fungsi pengembangan karakter, sebagai fungsi pembimbing, sebagai motivator, sebagai penilai, dan berfungsi sebagai inovator. Poin ketiga yaitu seorang guru harus memiliki keterampilan dasar berikut: keterampilan mengajar, keterampilan komunikasi, keterampilan manajemen kelas mengelola kelas, keterampilan evaluasi penilaian pelajaran, keterampilan teknologi pendidikan, keterampilan sosial dan emosional, dan keterampilan profesional pengembangan diri. Dan terakhir yaitu sebagai guru profesional harus memiliki kompetensi sebagai berikut, yaitu kompetensi pedagogik,
kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Selanjutnya beralih pada poin C, yaitu komponen sistem pendidikan guru profesional. Yang pertama yaitu sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari beberapa komponen yang saling mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berikut adalah komponen utama dalam sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, anggaran pendidikan, evaluasi dan penilaian, serta masyarakat dan lingkungan. Poin selanjutnya yaitu sistem pendidikan profesi guru di Indonesia yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait untuk mempersiapkan calon guru menjadi profesional. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam sistem pendidikan profesi guru, seperti kurikulum pendidikan profesi guru, lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, peserta didik, dosen dan tenaga pengajar, praktik mengajar, penilaian dan ujian kompetensi, sertifikasi guru, pengembangan profesionalitas berkelanjutan, sarana dan prasarana pendidikan, serta masyarakat dan sekolah mitra. Beralih ke poin D, yaitu model-model praservis pendidikan guru. Yang pertama, ada konkuren praservis pendidikan guru. Konkuren praservis pendidikan guru adalah model pendidikan guru yang mengintegrasikan pembelajaran teori dan praktik secara bersamaan selama proses pendidikan. Dalam model ini, calon guru tidak hanya belajar teori di kampus, tetapi juga langsung terlibat dalam praktik mengajar di sekolah-sekolah mitra selama waktu yang bersamaan. Kemudian poin kedua yaitu perbedaan antara model konkuren dan model konsekutif dalam pendidikan terletak pada cara pendidikan teori dan praktik dilaksanakan selama program pendidikan calon guru. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai perbedaan keduanya. Model konkuren yaitu dalam model ini, teori dan praktik dilaksanakan secara bersamaan atau paralel. Calon guru belajar teori di kampus dan langsung melaksanakan praktik mengajar di sekolah secara bersamaan dalam satu waktu. Dan yang kedua yaitu model konsekutif. Dalam model ini, teori dan praktik dilakukan secara terpisah. Calon guru terlebih dahulu mengikuti program pendidikan teori di kampus, baru kemudian melakukan praktik mengajar di sekolah setelah menyelesaikan teori. Selanjutnya poin E yaitu model-model in-service pendidikan guru dalam pengembangan kompetensi menuju profesionalisme. Di sini ada dua yaitu upgrading dan in-service training. Dalam poin pertama yaitu in-service training dan upgrading adalah dua istilah yang berkaitan dengan pengembangan profesional guru dan tenaga pendidik. Berikut adalah makna dari masing-masing. Upgrading adalah proses peningkatan atau pembaruan keterampilan, pengetahuan, dan kualifikasi tenaga pendidik atau profesional lainnya, agar mereka tetap relevan dengan perkembangan terkini dalam bidangnya. Kemudian tujuannya untuk mempengaruhi pengetahuan atau keterampilan tenaga pendidik, agar mereka dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan dan memenuhi standar yang lebih tinggi dalam profesi mereka. Contohnya seperti guru yang melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan gelar S2 atau mengikuti kursus baru atau sertifikasi tertentu untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam bidang pengajaran. Kemudian in-service training adalah pelatihan yang diberikan kepada guru atau tenaga pendidik yang sudah bekerja atau bertugas di lapangan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi mereka agar dapat mengajar lebih efektif dan menghadapi tantangan pendidik yang terus berkembang. Tujuannya adalah untuk membantu guru mengembangkan kompetensi profesional mereka selama masa tugas dengan fokus pada peningkatan teknik pengajaran, pemahaman kurikulum terbaru, dan penggunaan teknologi pendidikan dan pengelolaan kelas. Contohnya seperti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga terkait untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi digital di kelas. Poin yang kedua yaitu bersumber dari judul artikel In-Service Training dalam Peningkatan Profesionalisme Guru. Dalam artikel ini dapat saya simpulkan beberapa alasan mengapa pelatihan ini sangat penting. Yang pertama seperti meningkatkan kualitas pengajaran, penyesuaian dengan perubahan kurikulum, pemenuhan standar pendidikan, dan peningkatan profesionalisme guru. Dan poin yang ketiga yaitu dari penerapan model in-service yang dilakukan, maka tentunya berpengaruh terhadap kompetensi guru profesional. Berdasar dari roadmap service training,
mulai dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Tentunya ini berpengaruh bagi perkembangan baik bagi guru maupun siswanya. Selanjutnya yaitu poin F, permasalahan-permasalahan dalam profesi itu tantangan dan permasalahan dalam pembelajaran yang mencakup berbagai aspek dari keterbatasan sumber daya, perbedaan kemampuan siswa, hingga masalah pengelolaan kelas dan perubahan kebijakan. Untuk menghadapinya, diperlukan kerjasama antara guru, siswa, orang tua, dan pihak terkait, serta pengembangan profesionalisme guru agar dapat mengatasi hambatan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif. Kedua, yaitu program pendidikan guru penting untuk mencetak tenaga pendidik berkualitas yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, program ini sulit karena tantangan seperti kompleksitas kurikulum, keterbatasan sumber daya, tuntutan profesionalisme, dan pengaruh sosial serta budaya. Meskipun demikian, program ini tetap vital untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Poin yang ketiga yaitu konseptualisasi ilmu pengetahuan untuk pembelajaran mencakup pemahaman yang mendalam tentang teori dan konsep ilmiah yang relevan. Pengembangan materi pembelajaran yang terstruktur dan berbasis ilmiah, serta penerapan pengetahuan tersebut dalam metode pengajaran yang efektif. Dengan menerapkan konsep-konsep ilmiah dalam pembelajaran, diharapkan siswa dapat memahami dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih bermakna, relevan, dan berguna dalam kehidupan mereka. Poin yang keempat yaitu sistem penilaian dalam program pendidikan guru, yang bertujuan untuk mengukur kompetensi dan perkembangan calon guru dalam berbagai aspek, seperti pengetahuan, keterampilan mengajar, dan sikap profesional. Ya, dan yang terakhir yaitu pekerjaan kependidikan sebagai profesi sangat penting karena berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, membantu karakter generasi muda, memperkecil kesenjangan sosial, serta mempercepat pembangunan bangsa. Oleh karena itu, profesionalisme dalam bidang pendidikan sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Selanjutnya yaitu poin G, pengembangan pendidikan guru profesional. Profesionalisme guru di Indonesia dan negara lain dapat dianalisis melalui berbagai aspek, termasuk kompetensi sistem pendidikan, pengakuan terhadap profesi, dan pengembangan karir. Berikut adalah analisis profesionalisme guru di Indonesia dan beberapa negara lain. Contoh yang saya ambil di sini adalah antara Indonesia dan Singapura. Di Indonesia, profesionalisme guru diukur berdasarkan kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, guru diharapkan memiliki sertifikasi profesi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Namun, dalam praktiknya, meskipun terdapat program sertifikasi dan pelatihan, kualitas pengajaran belum merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil. Sedangkan di Singapura, guru di Singapura juga harus memiliki kualifikasi tinggi dan mengikuti pelatihan yang berkelanjutan. Mereka mendapat pelatihan yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademik, tetapi juga pada keterampilan mengajar dan pengembangan pribadi. Guru-guru di Singapura mencapai penghargaan tinggi dan diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Baik, demikian pemaparan materi mind mapping saya mulai dari poin A sampai poin G. Semoga ini dapat dipahami dan demikian hasilnya. Kelebihan dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.